Pada prosedur yang kedua, yaitu pembuatan larutan buffer fosfat 0,01 molar dengan pH 7,8. Sebelum kita membuat larutan buffer fosfat dengan konsentrasi 0,01 molar pH 7,8, terlebih dahulu kita harus menghitung volume larutan stok yang kita butuhkan dengan persamaan sebagai berikut. Alat yang kita gunakan adalah pH meter, labu takar, gelas piala, dan gelas ukur. Dan bahan yang kita gunakan adalah larutan amonium dihidrogen fosfat, larutan diamonium hidrogen fosfat, dan Aquades. Untuk prosedurnya, kita siapkan sebanyak 160 ml larutan amonium dihidrogen fosfat dan kita masukkan ke dalam gelas piala. Kemudian, kita siapkan juga sebanyak ml larutan diamonium hidrogen fosfat, kemudian kita masukkan ke dalam gelas piala yang sama. Selanjutnya, larutan tersebut kita homogenkan dan kita ukur pH-nya dengan menggunakan pH meter. pH larutan buffer yang kita peroleh yaitu sebesar 7,97. Untuk menghitung persen kesalahannya, maka kita gunakan persamaan sebagai berikut. Persen kesalahan yang kita peroleh yaitu sebesar 2,3%. Prosedur yang ketiga yaitu penentuan kapasitas buffer. Alat yang kita gunakan adalah pH meter, pipet volume 10 ml, pipet volume 1 ml, labu ukur, gelas piala, dan gelas takar. Dan bahan yang kita gunakan adalah larutan penyangga yang telah kita siapkan pada prosedur percobaan pertama, larutan penyangga yang telah kita siapkan pada prosedur percobaan kedua, larutan asam klorida dengan konsentrasi 0,25 molar, larutan sodium hidroksida dengan konsentrasi 0,25 molar, dan Aquades. Untuk mengetahui pengaruh pengenceran terhadap perubahan nilai pH larutan penyangga, maka kita encerkan larutan penyangga yang telah kita buat pada prosedur percobaan pertama dengan faktor pengenceran 10 kali dan 100 kali. Untuk pengenceran 10 kali, maka kita ambil sebanyak 10 ml larutan penyangga yang telah kita buat, kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur. Setelah dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian kita tambahkan dengan Aquades hingga mencapai tanda batas. Untuk pengenceran sebesar 100 kali, maka kita ambil 1 ml dari larutan penyangga, kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan kita tambahkan Aquades hingga mencapai tanda batas. Selanjutnya, kedua larutan tersebut kita ukur pH-nya dengan menggunakan pH meter dan pH yang dihasilkan kita bandingkan. Untuk pengenceran 10 kali diperoleh nilai pH sebesar 7,49. Sedangkan untuk pengenceran 100 kali diperoleh nilai pH sebesar 7,5. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengenceran tidak mempengaruhi pH dari larutan penyangga secara signifikan. Hal ini dikarenakan pengenceran hanya mengurangi konsentrasi dari larutan penyangga, namun tidak menambah atau mengurangi ion OH- dan ion H+ dalam larutan. Untuk mengetahui pengaruh penambahan asam kuat terhadap nilai pH larutan penyangga, maka kita ambil sebanyak 100 ml larutan penyangga yang telah kita buat pada prosedur percobaan kedua dan kita ukur pH-nya. pH awalnya yaitu sebesar. Kemudian kita tambahkan tetes demi tetes larutan asam klorida dengan konsentrasi 0,25 molar ke dalam larutan tersebut. Setiap penetesan larutan asam klorida, kita aduk larutannya hingga homogen dan kita ukur pH yang dihasilkan. Penetesan kita lanjutkan hingga pH larutan penyangga berkurang 1 satuan. Nilai pH yang dihasilkan dari tiap penetesan larutan asam klorida terdapat pada tabel berikut. Kemudian, dari data yang dihasilkan, kita hitung nilai kapasitas larutan penyangga dan juga persen kesalahan yang kita peroleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.
Dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, larutan penyangga dapat dibuat dari asam lemah dan juga basa konjugasinya. Yang kedua, persamaan Henderson-Hasselbalch dapat kita gunakan untuk menghitung pH dari larutan penyangga. Pengenceran tidak mempengaruhi perubahan nilai pH dari larutan penyangga secara signifikan. Namun, penambahan larutan asam klorida dengan konsentrasi yang tinggi dapat membuat nilai pH berubah. Nah, sekian dari percobaan larutan penyangga. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.